Biarkanlah cicak itu cicak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cicak, jangan juga mencicakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Tak bisa dipungkiri bahwa bisikan Romai Rama memang ini luar biasa ya. Dia menghadirkan Pak Menteri Agama sebagaimana video yang saya cuplikan di awal itu. Dan ada beberapa poin yang hemat saya ini penting terkait dengan Lambak Lawi. Nah, ada kurang lebih 45 menit lah Pak Menteri Agama di dalam podcast itu bicara soal bagaimana visi Kementerian Agama ke depan. Tetapi yang saya ambil videonya, saya mohon maaf kepada Bang Haji Romai Rama ini, saya potong videonya. Itu diskursus soal nasab, karena itu yang cocok dengan channel ini. Kita sudah terlanjur selalu membahas soal nasab Lambak Lawi. Jadi itu yang menarik ya untuk kita bahas. Ada 3 poin dalam pembicaraan ini, di mana yang pertama bahwa sesungguhnya bagi Prof. Nasaruddin Umar ya, para habaib itu bukan siapa-siapa. Kalau dia kucing, tetaplah kucing, jangan sampai dia jadi harimau. Nah, penegasan ini sesungguhnya yang beliau mau sampaikan, bahwa mereka itu orang kecil, jangan dibesar-besarkan gitu. Itu yang pertama, itu poin pertama ya. Poin kedua, saya kira sejalan dengan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, bahwa makhluk yang paling mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaan, sesuai dengan ayat yang dikutip oleh Pak Kiai Nasaruddin Umar. Artinya pada posisi itu Pak Kiai Nasaruddin Umar juga tidak pernah melihat orang itu dari nasabnya. Dan bahkan di poin ketiga ini yang luar biasa, beliau bicara soal DNA. Ya, kalau Rizik Syihab pernah mengatakan kalau diragukan DNA-nya, diragukan nasabnya, ya harusnya tes DNA. Nah, di sini juga Pak Prof bicara soal DNA. Jadi beliau itu selalu yakin bahwa kalau betul dia DNA-nya dari Rasulullah sampai ke dirinya, ada dalam dirinya, maka otomatis akan terukur juga, bisa dilihat dari sisi kelakuannya. Dan bahkan pada video panjangnya itu beliau mencontohkan bagaimana anak-anak Nabi Nuh yang kemudian tenggelam, padahal jelas-jelas itu anaknya Nabi Nuh. Itu dia ceritakan secara panjang lebar di sini. Ada kurang lebih 9 menit. Saya berharap sahabat-sahabat bisa fokus menonton ini. Coba kita cek seperti apa videonya. Nanti baru kita lanjutkan reaksinya. Menteri Agama itu kan pasti mengurusi agama-agama, khususnya umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini. Nah, tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab, tentang polemik nasab Baalawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cicak itu cicak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cicak, jangan juga mencicakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau, dan itu bahaya.
kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang. Siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan, Kanaan itu anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya, sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Anakku naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu. Tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah ini mengingatkan kita kebenaran ayat. Ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah itu. Baik Prof, jadi memang yang Prof katakan tadi sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Cuman masalahnya begini Prof, ini sampai detik ini polemik ini berkembang terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Pahlawi Indonesia tidak merdeka. Yang memberikan Indonesia adalah Pahlawi dan sebagainya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Kemudian begitu diteliti oleh seorang Kiai Haji Imaduddin Utsman, ternyata secara sejarah, secara ilmu nasab, Bali tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi. Begitu juga dari ilmu DNA tidak terkonfirmasi. Nah sampai saat ini belum ada sebuah lembaga yang netral, artinya menengahi gitu, bahwa prinsip orang yang memprotes itu adalah ada suatu suatu bahaya. Di samping bahaya menghegemonis secara spiritual, ada upaya hegemonis secara politik gitu loh. Nah ini sudah terkonfirmasi sangat jelas. Oleh karena itu di sini diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk memberi satu solusi, satu jalan keluar daripada polemik. Kalau enggak ini semakin tegang gitu loh Prof. Nah sampai di kalangan PBNU sendiri kan telah terjadi perpecahan yang luar biasa gitu. Sejarah membuktikan kita ya bahwa semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin jatuh kemanusiaan itu. Nah inilah misi kami Bang Roma. Saya katakan kepada publik, misi Kementerian Agama itu, selain misi untuk menjadi WTP wajar tanpa pengecualian, ada kriteria yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Apa itu? Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu antara umat dengan ajaran agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu. Kalau umat beragama di Indonesia menyatu dengan ajaran agamanya, tidak usah ada polisi, tidak usah ada pintu. Polisinya adalah akidahnya.
ajaran agamanya menjadi pengawal. Itu bukan hak saya. Di sini ada polisi banyak, tapi juga kehilangan juga banyak, ya kan? Kenapa? Berjarak antara pemeluk dengan agamanya. Nah, tantangan kita ke depan, Kementerian Agama ini, bagaimana mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, agama apapun kalau kembali kepada agamanya, tentu tidak ada agama yang menghalalkan korupsi. Semua agama menganjurkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira saya sudah menangkap bahwa polemik ini tangkapan saya, Prof. Polemik ini tidak boleh diformalkan, kira-kira gitu. Dan gitu, Prof. Jangan dibawa ke satu hal yang formal. Diformalkan itu nggak boleh. Ya, kalau hemat saya, Bang, kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat, itu jangan. Agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu krikit itu. Tapi juga jangan agama masuk ke dapur pemerintahan. Kita kan ada pembagian tugas nih. Memang Islam tidak membedakan, garis demarkasinya nggak ada. Tetapi persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa? Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu? Jangan pemerintah membuat fatwa, tapi sebaliknya jangan ulama yang mengimplementasikan fatwanya sendiri. Ada kaplingnya. Makanya itu kalau pembagian tugas ini kita atur sedemikian rupa, tenang kita. Baik, pemirsa, ternyata tadi telah dijelaskan begitu gamblang bahwa peran atau tugas Kemenak adalah untuk mendekatkan umat beragama dengan agamanya masing-masing. Karena ketika umat beragama jauh dari agamanya, maka di sini akan muncul berbagai macam kemungkaran. Kalau saja umat beragama dekat atau menyatu dengan agamanya, melaksanakan agamanya masing-masing, maka nggak perlu ada polisi lagi katanya, ya. Karena yang menjadi polisi adalah akidah mereka sendiri. Termasuk arogansi daripada teman-teman kita dari Baalawi juga tidak akan terjadi kalau mereka betul-betul berpegang kepada agamanya dan sunnah Rasulnya. Jadi jelas sekarang bahwa siapa yang bisa memberikan solusi dari polemik ini, jadi adalah Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana diutarakan tadi, sebagai yang punya wewenang untuk membahas polemik ini. Nanti Kemenaklah yang akan merealisasikan apa yang menjadi fatwa dari MUI seperti itu. Nah, ini PR nih buat MUI, bagaimana membuat polemik ini menjadi selesai. Oke, sudah jelas ya. Kita sudah menonton bersama. Keren ya Pak Menteri Agama kita. Luar biasa beliau menjelaskan tentang Kelambak Lawi ini. Sekalipun secara tidak langsung mendukung tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, tapi secara substansi kita bisa menangkap bahwa beliau juga sangat menyesalkan sikap-sikap Kelambak Lawi ini yang memang acap kali mempertontonkan seolah-olah dia adalah orang yang paling mulia di antara sesama manusia ataupun sesama umat muslim, karena mengaku sebagai suriat Rasulullah. Padahal kalau menurut Pak Prof Nasar, kemuliaan itu hanya ditakar dari sisi ketakwaan dan keilmuan maupun adab ya. Oleh karena itu ini menjadi catatan penting bahwa memang diskursus nasab ini akan bergulir terus. Kenapa? Karena di sini juga Pak Menteri Agama tidak berani mengambil kesimpulan ya, karena memang sebenarnya yang namanya diskursus satu keilmuan itu tidak perlu pemerintah ikut campur di situ. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana nilai edukasinya ini terus berjalan di tingkat grassroots gitu. Nah, ini soal perilaku yang kita mau hentikan. Kita juga tidak akan mungkin membangun permusuhan dengan Kelambak Lawi. Kenapa? Karena dia juga manusia. Yang dalam dasar negara kita sangat jelas, siapapun bisa hidup di NKRI selama menghargai nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, hanya itu yang kita harapkan, dia mengakui bahwa dirinya bukan suriat Rasulullah karena datanya sudah ada. Hasil tes DNA juga sudah ada. Bahwa memang tidak tersambung.
Dan bahkan mayoritas juga perilakunya jauh dari sifat-sifat Rasulullah. Oleh karena itu saya kira memang apa yang disampaikan Pak Menteri Agama ini ya tentu menjadi pencerahan tambahan buat semuanya. Tidak saja kepada para mukibing ya, termasuk kita-kita yang mengawal tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Bahwa yang namanya DNA Rasulullah itu pasti akan tercermin juga dalam perilakunya. Dan ini memang berbanding terbalik dengan perilaku-perilaku mereka. Dan ada satu catatan yang juga penting ya, yang saya sampaikan tadi itu. Kalau kucing tetaplah kucing, jangan sampai dikasih jadi harimau itu. Jadi maksudnya mereka ini jangan dihitung, bukan siapa-siapa. Di dalam NKRI ini, dalam aspek sejarah berdirinya bangsa ini juga kan jelas. Dia bukan siapa-siapa, malah dia berkong kali kong dengan Belanda. Kan begitu. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.